Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kondisi ibu hamil di kehamilan 29 minggu ataupun 7 bulan? Nah, video kali ini Tante Rika akan sharing buat moms-moms yang sedang mencari informasi yang kehamilan di usia 7 bulan ataupun 29 minggu. Punggung sudah mulai terasa pegel jika banyak beraktivitas. Karena yang Tante Riki rasakan saat kandungan di 7 bulan ini, perut sering kencang saat Tante Riki konsultasikan dengan dokter, itu tandanya kita bisa aja lelah. Karena terlalu memporsir aktivitas di hari itu. Dan mungkin bisa jadi kurang tidur. Jadi buat moms-moms yang masih suka begadang di usia kandungan udah trimester 3 ini, dikurangin ya. Jadi bagusnya 8 jam sehari untuk istirahat di malam harinya. Dan perut kencang juga bisa karena pikiran. Jadi kita harus benar-benar rileks di usia kandungan di trimester ketiga ini. Jadi 3 faktor penting itu kelelahan, kurang tidur, dan pikiran, faktor stres membuat perut kencang ya. Cara mengatasi agar perut tidak terasa kencang Tante Riki yaitu dengan istirahat tentunya. Hanya satu itu aja, istirahat, minum air putih yang banyak, dan rilekskan pikiran dengan banyak zikir, dengan mendengarkan murotal, dan hal-hal positif lainnya tentunya. Dan juga jangan lupa untuk ngemil ya, dengan jumlah porsi yang sudah mulai dikurangi, karena posisi janin juga sudah besar dan sudah menekan lambung. Jadi untuk Tante Riki sendiri yang penderita MA itu mudah sekali kerongkongan terasa asam karena asam lambungnya yang sering naik. Porsi makan pun harus Tante Riki jaga dan Tante Riki kurangi karena akan membuat perut sakit saat setelah makan jika kebanyakan porsinya. Selain perut kram dan kerongkongan asam, gak ada keluhan yang lain sih ya teman-teman. Hanya itu aja, dan paling rasanya ya Masya Allah nikmat sekali. Terkadang jika memang kurang tidur malamnya itu suka sakit kepala di pagi harinya. Walaupun memang kita tahu saat trimester ketiga kita tuh nggak bisa tidur lelap saat malam hari. Kenapa? Karena kadang kita sering tiba-tiba pengen pipis, kebangun karena tendangan dede bayi dan udah mulai gerah-gerah. Jadi selalu terbangun saat malam hari. Itu sih faktor-faktor yang mendasari Tante Riki suka terbangun ataupun tidak lelap tidurnya di malam hari. Nah, untuk vitamin yang Tante Riki konsumsi, Tante Riki hanya meminum vitamin Blackmores yang sudah pernah Tante Riki review sebelumnya. Jadi vitamin ini menurut dokter kandungan yang Tante Riki datangi itu udah cukup menutup semua vitamin yang dibutuhkan oleh Tante Riki. Ini mungkin gak berlaku buat moms ya, karena setiap orang beda lagi kondisi badannya. Karena Tante Riki sudah cek lab, mengetahui HB-nya itu normal bagus di kisaran 12, dan untuk kalsium apapun Tante Riki sudah mencukupi, dan tetap terapkan minum 2 liter 1 hari itu penting. Semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan Tante Riki per hari untuk multivitaminnya juga. Sakit kepala dan pusing pada kehamilan trimester ketiga itu wajar. Buat moms juga harus bisa membedakan kurang darah dan tekanan darah rendah. Karena 2 keluhan itu tuh berbeda. Jadi jika memang anemia, kurang darah, teman-teman harus ketahui dari cek lab, tes lab dulu, diambil sampel darahnya apakah kurang darah atau bagaimana. Dan memang cenderung untuk ibu hamil itu tekanan darahnya rendah ya, jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Jika agak sedikit pusing, teman-teman bisa tidurkan dan istirahatkan aja dan rilekskan pikiran, serta banyak minum. Untuk tendangan-tendangan si kecil saat sudah memasuki 7 bulan itu sudah mulai terasa sekali ya, karena sudah mulai membesar dan alhamdulillah bayi yang ada di perut Tante Riki ini dia posisi kepalanya sudah di bawah. Jadi tendangan-tendangannya itu sangat terasa di bagian perut atas. Semoga sharingnya bermanfaat buat moms-moms yang sedang mencari informasi tentang kehamilan di 7 bulan versi Tante Riki. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu lagi video informasi, sharing, dan
Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.